Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera. Masih di dalam bulan misi dan terkhususnya di dalam rangkaian minggu ini kita membahas misi melalui pendidikan. Mari saat ini sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan sang sumber hikmat di dalam kehidupan kami. Karena itu kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan yang boleh mendidik dan menuntun di dalam jalan kehidupan kami. Biarlah di dalam keseharian kami sungguh boleh diterangi dan terus-menerus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan kita hari ini diambil dari Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, mendidik seseorang itu tidak pandang usia. Di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6 dikatakan didiklah orang muda. Muda di sini adalah di dalam konteks sejak usia yang dini. Sejak dia masih sangat kecil sekalipun, kita tidak bisa meremehkan. Yang namanya pendidikan itu tetap saja bisa tetap diajarkan ketika seseorang terkhususnya berada di dalam usia yang masih sangat muda. Dan Amsal memberikan nasihat bahwa sejak dini, sejak kecil sekalipun seseorang itu seharusnya dididik menurut jalan yang patut baginya. Jalan yang patut baginya di sini Bapak Ibu merujuk di dalam konteks yaitu jalan yang seharusnya memang menjadi tujuan hidupnya. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, kita tentunya tahu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga Kristen, setiap kita ini diciptakan oleh Tuhan sebagai Sang Pencipta kehidupan kita. Karena itu sudah seharusnya kita pun juga menjadi orang-orang yang juga mendidik orang di sekitar kita, bahkan anak kita, sedari dini seturut dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam jalan kehidupannya. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur jikalau saya tumbuh di dalam keluarga yang mengenal Tuhan bahkan melayani Tuhan. Sedari kecil papa mama saya selalu mengajak kami untuk berkumpul setiap malam untuk kami berdoa. Pada waktu itu saya ingat saya masih sangat kecil sekali, bahkan mungkin di bawah usia 5 tahun. Tetapi kenangan akan berdoa kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat itu terus-menerus melekat di dalam pikiran saya bahkan hingga saya dewasa saat ini. Saya ingat bahwa waktu itu saya tidak mengerti sebenarnya apa itu doa. Yang saya tahu cuman setiap orang disuruh bergiliran untuk berbicara kepada Tuhan mewakili keluarga untuk menyatakan apa yang menjadi keinginan-keinginan dan apa yang dipandang baik. Waktu itu saya ingat sekali satu keluarga pernah tertawa ketika saya berdoa karena waktu itu saya mendoakan asisten rumah tangga kami yang waktu itu saya panggil dengan Mbak. Saya mendoakan dia ketika dia akan melakukan aktivitasnya yang mungkin di mata orang sepele saat ini, yaitu mencuci piring. Saya mendoakan, Tuhan, saya berdoa buat Mbak yang besok pagi akan cuci piring, yang akan mencuci pakaian. Tuhan berkati. Amin. Sekeluarga sontak tertawa karena mungkin bagi mereka itu adalah hal yang aneh mungkin untuk didoakan. Tapi Bapak Ibu, saya belajar melalui pengalaman tersebut ternyata itu menjadi sebuah pendidikan yang tertanam di dalam kehidupan saya hingga sekarang. Bahwa di dalam setiap aktivitas sekecil apapun, kita itu sangat perlu menyertakan Tuhan. Dan itu menjadi sebuah pendidikan yang saya terima bahkan sejak saya masih sangat kecil. Bapak Ibu mengasuh dan mendidik anak di dalam konteks Amsal 22 ayat 6 ini tentu saja juga tidak terlepas dari perintah-perintah Tuhan, yaitu melalui firman-Nya.
Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-6 pun menyatakan apa yang menjadi manfaat atau guna bagi seseorang apabila dia dididik menurut jalannya Tuhan, menurut firman Tuhan. Dikatakan bahwa di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Keluarga damai terkasih dalam Tuhan, jikalau kita bingung bagaimana kita dapat mendidik atau mengajarkan anak kita tentang jalannya Tuhan, maka satu hal yang wajib kita lakukan adalah kita harus mengajar dia di dalam terang firman Tuhan. Ajarlah anak-anak kita ini untuk mereka mengenal firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan bermanfaat untuk mengajar, untuk menunjukkan kepada mereka jalan kehidupan mereka, untuk menyatakan kesalahan, untuk memberitahu kepada anak-anak kita mana hal-hal yang salah, yang tidak sesuai sebenarnya dengan jalan kehidupannya, untuk memperbaiki kelakuan. Jikalau anak kita salah, maka dia tidak akan terus-menerus berjalan di arah yang salah, tapi firman Tuhanlah yang akan menerangi dan mengembalikan dia ke jalan yang benar, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhanlah menjadi firman yang akan terus-menerus menemani dia berjalan di dalam kehidupannya menuju terang firman Tuhan, menuju kepada jalan kehidupan yang sesungguhnya. Dan itu adalah sebuah hal yang proses terus-menerus harus dilakukan. Tidak hanya dalam proses sekali baca lalu usai, tetapi itu harus menjadi sebuah hal yang terus-menerus kita ajarkan untuk dia dapat menyertakan firman Tuhan itu dalam kehidupannya sepanjang hari. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan sebuah hal yang penting untuk kita lakukan di dalam kita mengajar anak-anak kita. Keluarga damai, mungkin ada di antara kita yang berpikir bagaimana caranya kita bisa mengajarkan anak-anak tentang Tuhan dan juga mengajar mereka untuk membaca firman Tuhan. Mungkin kita berpikir kita tidak memiliki pengalaman tentang teologi yang begitu tinggi, ataupun juga kita ini orang-orang yang sulit untuk mengajar seseorang. Keluarga damai, saya bersyukur jikalau saya pun juga mendapatkan sebuah kesempatan melalui menurut saya ketika kita ingin mendidik seseorang tidak harus serta-merta dengan cara-cara yang tampaknya sulit, tetapi dengan apa yang sebenarnya kita bisa, bahkan melalui hal yang sederhana. Keluarga damai, saya ini suka dari kecil suka menggambar seperti itu. Dan entah bagaimana Tuhan menuntun saya, bahkan ketika saya sudah melayani sebagai hamba Tuhan, saya diberi kesempatan untuk menjadi seorang yang diajak bekerja sama dengan sebuah sekolahan untuk dapat mempergunakan talenta saya di dalam menggambar untuk membuat buku-buku pelajaran, di mana sekolah ini membuat buku pelajaran tersebut dengan menyisipkan sebenarnya nilai-nilai firman Tuhan di dalamnya, namun diungkapkan dalam bentuk buku pelajaran yang menarik dengan banyak gambar di dalamnya. Karena buku pelajaran ini diperuntukkan bagi anak-anak bahkan di bawah umur 3 tahun. Sehingga mereka membutuhkan banyak gambar untuk menjelaskan kepada anak-anak yang mungkin belum bisa membaca, namun mereka bisa memahami melalui gambar. Keluarga damai terkasih dalam Tuhan, saya percaya ada begitu banyak talenta yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita semua. Mulai dari hal yang sederhana, saya percaya itu adalah suatu hal yang dapat kita pakai sebagai sarana untuk mendidik orang-orang di sekitar kita mengenal Tuhan. Namun pertanyaannya, maukah kita menggunakan hal tersebut untuk mendidik orang-orang di sekitar kita? Biarlah kita pada hari ini belajar melalui firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat 6 ini, bahwa menjadi sebuah panggilan kita untuk kita dapat mendidik seorang bahkan sejak usia yang dini, untuk dapat mengenal Tuhan, dan Tuhan dapat memakai kita melalui setiap hal yang Tuhan anugerahkan. Bahkan dari hal yang paling sederhana pun Tuhan dapat bekerja.
Mari kita menjadi orang-orang yang mau menjalankan tugas dan panggilan kita untuk mendidik orang-orang di sekitar kita dalam kebenaran. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami. Ajarlah kami untuk dapat menjadi orang-orang yang jalankan panggilan kami untuk mau mendidik orang-orang di sekitar kami dalam kebenaran. Pakailah kami Tuhan dengan segala hal yang Tuhan anugerahkan, bahkan mulai dari hal yang kecil sekalipun, kami pun rindu mau dipakai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.